Luar biasa sekali nih Cortez ambulansnya Tante Amel. Caranya sih ambil ancang-ancang, kalau sudah bener naik. Mana ini orang pada ada. Iya, awalnya coba-coba, terakhir saya jatuh cinta. Wih, luar biasa. Pandai-pandai kita mau lihat jalan sama yang bawa mobilnya. Tapi di mata mereka, ambulansnya unik. Oke. Gitu, kenapa? Salam Cortesia. Di siang hari ini kita mendapatkan tamu istimewa nih dari Pulau Seberang. Ada Tante Amel. Silakan perkenalkan diri Teh. Boleh? Selamat siang semuanya, saya Amel. Lebih tepatnya memang dipanggil Amel. Saya member Cortesian dari Kota Medan dengan nomor ID CI 334. Oke, dan di sebelah Tante Amel tentunya pada kenal ya, ada Om Kun ya. Iya. Nanti kita akan bercerita tentang keunikan dari mobil Tante Amel ini apa. Jadi kalau seandainya kita tahu mobil Cortez itu memang memiliki fungsi beraneka ragam. Salah satunya adalah menjadi ambulans. Dan ini menjadi salah satu ambulans yang cukup populer dan selalu menjadi topik pembicaraan di WhatsApp grup Cortesian Indonesia. Mau tahu spesialnya seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama. Ya, jumpa lagi. Salam Cortesian. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita-cerita seru dari tamu eksklusif kita ini, yaitu Tante Amel. Kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik dari Wuling Cortez ambulan beliau? Silakan Tante, bercerita. Cerita keunikan dari ambulans saya itu sebenarnya sih, kalau saya yang punya tidak ada sesuatu yang unik, tapi di mata mereka ambulansnya unik. Oke. Gitu, kenapa? Sangat jarang untuk mobil sejenis Cortez dijadikan ambulan. Mereka lebih sering yang lain, tapi ini kenapa dibilang lebih unik? Karena boleh jadi saya bisa memilikinya sampai 2, karena satu kenyamanannya, yang kedua itu nilai jual. Tentunya Cortez ini memiliki nilai jual untuk di pasar ambulan. Belum pernah ada gitu. Belum pernah ada gitu. Kalaupun ada, Tidak pernah sabun. nah itu dia benar Itu model-modelnya. tetangga Ya ya? itu nggak boleh. Iya. Makanya dia tit. Nah kan jarang tuh yang model seperti ini nih, model Cortez ini dijadikan ambulan. Makanya saya tertarik begitu pertama kali saya masuk showroom, saya lihat, wow. Masalahnya gimana tante? Gimana udah berapa tante? Aha, Udah berapa tante? saya malu nih sama yang udah duluan-duluan punya. Apa kan berarti kan mesinnya kan? Oh iya, awet dong. Berapa ya? Yang pertama udah 350-an. Wih. 350.000. Nah, kalau yang ini terakhir kalau nggak salah nih 200.000 ya? 235. Paling jauh kemana Teh? Jember. Jember. Jadi Medan Jember. Medan jemput di Sumatera Barat, kita bawa ke Jember. Oh, oke. Nah, kan ini juga saya baru pulang nih. Pulang dari Jepara. Ngambil dari Medan, ngantar ke Jepara. Oke. Jepara, turun lagi ngambil ke Solo. Solo ngantar ke Jakarta. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita seru Tante Amel tentang apa aja sih yang dialami selama dalam perjalanan selama ini bersama Cortez ambulansnya. Yuk, mari. Pengalaman seru ya? Pengalaman seru itu mungkin sebagian orang, biasa aja sih ya kalau dilihat, tapi ternyata begitu saya dapat daerah pengantaran yang masih banyak batu kerikil, batu koral dan lain sebagainya itu, ternyata dia mampu menanjak. Walaupun kalau menurut banyak orang untuk tarik depan itu susah ya, tapi ternyata bisa. Cara bawa juga pengaruh nggak tuh? Cara menyetir mobil? Cara menyetir mobil sebenarnya sama aja, cuman hanya feeling sih sebenarnya, feeling dari supir. Iya. Bisa nggak dia ngelewati? Awal-awal kan pasti harus cari ini dong, aba-aba di bawah. Nah, ambil ancang-ancang, kalau sudah bener, naik. Wah ini orang pada ada estimate. Iya. Wah nih mobil Wuling nih kan? Taruh Bener. depan. Nah. Tapi nggak nanya. Ternyata nanya. Iya, Naik. Nah, saya pernah. Boleh kirim foto mobilnya, Bu Amel? Boleh. Wih, naiknya nih, kemana Bu? Ke daerah Tapanuli Utara katanya. Boleh, di sini. Oh, Ibu maaf, saya ke daerah yang ini. Saya juga udah pernah Bu. Ke ujungnya Pulau Samosir, saya juga sudah pernah Bu. Wah, oke. Jadi, nah itu mungkin yang dikira orang nggak akan mungkin bisa terlewati.
tapi ternyata alhamdulillah bisa. Sampai sudah 300 dan 200 km. Iya, Luar biasa. rencananya memang mau nambah. Kalau bagi saya pengguna masih standar, standar hemat. Oh hemat ya jatuhnya. Kalau menurut saya itu hemat, karena dengan yang sebelumnya saya pernah punya itu lebih boros, lebih hemat ini. Lebih nyaman ya? Nyaman ini dong, Oh, jauh dong. jauh Jauh ya. dong, jauh lagi. Walaupun mobil Cina, tapi tetap dianggap sebagai sesuatu yang Iya, awalnya coba-coba, terakhir saya jatuh cinta. Wih, luar biasa. Iya. Mobil. Nah sekarang kita cerita dalamnya nih Tante. Itu dalamnya sendiri kan harus dimodif kan berarti kan? Iya. Atau melakukannya seperti apa? Saya modif sendiri. Sendiri. Beli bahannya, terus kita modif, Iya. ya karena kita udah pernah tahu ya. Jadi kita beli bahannya sesuai yang kita mau dan kita modif itu sesuai yang kita mau. Satu seperti rotator, kan banyak berbagai jenis. Jadi kita bisa pilih nih yang seperti ini, yang slim, yang seperti apa lah gitu. Pokoknya kita modif sendiri. Dan itu cocok dengan Cortez modifikasi. Oh cocok. Kan banyak yang bilang pedistrikannya Cortez kan kalau kita ubah-ubah dianggap takut bermasalah gitu. Ini enggak ya? Enggak. Oh. Kalau di jalan tol sendiri gimana? Kan dari tol-tol yang kita tahu kondisi jalannya nggak bagus. Di Sumatera khususnya misalnya lihat kayak ke Palembang itu kan kacau tuh. Nah iya hancur. Itu gimana? Dalam jalan Cortez ngaruh banget. Jadi apa bisa teratasi dengan jalan yang nggak bagus? Kalau ya itu tadi, kalau saya bilang sih pandai-pandai kita mau lihat jalan sama yang bawa mobilnya. Ya jangan dong begitu ada cubukan kita balap. Iya, nggak mungkin. iya, Tapi iya. kalau untuk yang gelombang kecil kita masih aman. Masih berani ya? Asik begitu. 180 pernah Di? tol Oh iya mantap. Itu ada penumpang? mau ngejar penumpang. Oh begitu. Penumpang emang harus cepat kan? Iya. Ya, Lambat. penumpangnya minta cepet, minta tolong Kamel, ayo gas 180. Oh Tuhan nih, ternyata sampai juga. Kemana itu? Cuma kebetulan saya lagi di luar daerah, di luar kota. Oke. Jadi jalan cepatnya kan melalui tol. Ya udah kita kejar. Yang harusnya di hampir 2 jam, saya cuma 1 jam. Oh, 55 menit. Memang ambulan tuh gitu, harus cepat, harus gampang perawatan. Tapi terarah. Ya. Ya belum kan kelihatan lagi lah. Iya. Dapat dari ini, dari Uling, ya? dari Uling nggak mau gue. Ngomong aja. Ngomong aja. Siapa tahu kan? Oh, iya. Siapa tahu disponsorin. Atau SPK aja. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau kita dengar dari cerita Tante Amel, itulah keseruan dan keunikan dari Woolly Cortez yang jadi ambulans ya. Dan bukan sekedar kaleng-kaleng, tapi memang terbukti kualitasnya, kenyamanannya, dan ketangguhan serta perawatan bukan menjadi masalah utama karena ini mobil dari mobil Cina. Nanti akan kita lihat bagaimana kondisi mobil tersebut, ambulans maksudnya, dari apa yang akan bisa kita shoot nanti. Oke. Sekarang kita lihat kondisi mobil ambulans Tante Amel seperti apa ya. Mobil tempur ini cukup membuktikan bahwa sudah lama melewati aneka medan pertempuran dalam membawa pasien. Ya ini dalamnya kalau kita lihat sudah dimodif seperti kata Tante Amel tadi. Sudah ada kursi pasien, bisa membawa pasien ataupun kadang-kala membawa jenazah. Dan tidak lupa menggunakan rotator ya sebagai pendukung kendaraan yang digunakan. Kita lihat mesin kondisi terawat ya, karena selalu ke bengkel resmi di Medan. Kita tanya ke Om Kun deh, Om Kun pernah Apa nih? beberapa kali kan juga menangani mobil ini. Keunikannya ada nggak sih sebenarnya? Apa sama aja? Ini matic, sorry, ini transmisinya manual. Manual, ya. Turbo lagi. Bisa irit, kencang, perawatan gampang. Kenceng banget dong. Kenceng banget, 6 speed bos. Ini buat calit enak, kalau dibawa penumpang enak. Kalau lagi di jalan tuh, soalnya nggak gampang, apa namanya, nyamannya tinggi, jadi nggak gampang ngedrop kan. Kalau perawatan paling gampang ini. Dari sisi bahan bakarnya sendiri kan kita tahu kalau yang turbo harus pakai BBM 92 kan? Ya, sebenarnya BBM 92 pertama, tapi yang ini masih bisa, pakai pertalite bisa, kalau 90 nggak listrik. Jadi kalau yang ini modelnya kita turn up, terus kita setting, ya dia lebih irit sih. Kalau di luar kota mah lebih irit nih. Terusan. Ini juga jetornya lebih apa namanya?
reward lah. Jadi awalnya. Luar biasa sekali nih Cortez ambulansnya Tante Amel. Caranya sirinenya, oh. Nanti orang bangun semua sirinenya lah. Kali itu gitu. Wih. Oke Tante, terima kasih. Salam Cortesian. Kita sudah memasuki pada tahapan penutupan dari pembincangan kita dengan Tante Amel, dan juga kita lihat tadi kondisi mobilnya seperti apa. Nah, kita dengar nih pesan-pesan terakhir dari Tante Amel dalam episode ini tentang Wuling Cortez. Silakan Tante. Pesan-pesan ya. Sapis pada waktunya. Ush. Biar pemakaian tetap awet. Itu kata kuncinya. Iya bagi saya. Jangan coba-coba malas servis. Oke. Om Kun ada tambahan Om Kun? Apa ya? Pokoknya kalau tambahan itu paling di luar mobil palingnya. Hati-hati nyetirnya di jalan. Iya. Ya, jangan sering pakai bahu jalan. Ya. Iya. Terus kalau hujan ya santai-santai Tante ya. Iya dong, bener. Nah, kalau itu nggak ada sakit, tapi pengalaman. Betul. Nah, Nah, oke. Baik, itu pesan-pesan yang dapat kita dengarkan dari Tante Amel dan juga Om Kun. Intinya adalah semua mobil pasti punya masalah. Setiap brand itu pasti punya problem yang mereka miliki masing-masingnya. Tapi jangan meragukan kualitas pembuatannya dari mana. Karena sudah terbukti mobil buatan Cina pun memiliki kualitas yang bagus. Jadi buat teman-teman yang masih meragukan tentang Wuling Cortez, bisa mempertimbangkan jika ingin memilikinya. Terima kasih sekali lagi Tante Amel yang sudah bersama kita, dan Om Kun juga yang sudah ngobrol-ngobrol. Kita tunggu episode berikutnya. Salam Cortesian, sampai jumpa.